Bukti bahwa berbeda warna kali dari mulai kali Cilemabang dan kali Tobor ini berbeda. Nah, kalau dibakar kong nih kata orang pinter kong ya, ini menjadi cemaran udara, diisep orang tuh kata orang pinter tuh. Iya, asap, cemaran udara dan nggak boleh juga. Nah, itu saya sampaikan juga, saya informasiin. Nah, besok nih sudah ada perda soal persampahan, ngebakar begini kena pidana gitu. Jangan sampai ntar engkong kena nyari sepeser 2 peser ya, seperak 2 perak yang butuh terus kena hukum kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Napina Moto. Saat ini saya sedang berada di tepi kali guys ya. Ini merupakan percabangan kali guys. Nah kalau dari arah sana itu menuju ke hulunya dari kali Cilemabang guys ya. Nah sedangkan yang arah ke sana itu guys ya, itu masih kali aliran dari kali Glonggong katanya warga sini nyebutnya guys ya. Nah yang akan kita soroti adalah ya, jadi di sebagian aliran kalinya ini guys ya, ini ada 2 warna ternyata guys. Nah kalau yang aliran kali dari arah Glonggong sana ya, dari arah sana itu warna air kalinya masih normal ya, warna air kalinya keruh, berwarna kuning keruh ya, butek. Nah tetapi yang dari arah Cilemabang itu guys warnanya hitam, berwarna hitam, jadi seperti belang ya guys ya, warnanya jadi belang, warnanya tidak sama. Nah ada indikasi bahwa air yang mengalir dari arah sana guys, dari kali Cilemabang itu terindikasi tercemar oleh limbah guys kalinya ya, karena air berwarna hitam. Nanti kita akan telusuri dan selidiki dari mana asalnya limbah tersebut guys yang menyebabkan warna air kali ini menjadi warna hitam, berubah hitam ya, tidak seperti warna alami dari air kali bening ataupun keruh seperti ini guys. Ini masih normal ini guys yang ini, tetapi yang di sana itu warnanya hitam ya. Kalau dari secara kasat mata sudah kelihatan perbedaan warnanya guys ya, mungkin di kamera juga bisa terlihat guys ya. Nah, kita di sini memantau aliran kalinya bersama dengan pegiat lingkungan guys, aktivis lingkungan yang biasa dipanggil dengan sebutan Ki Jaga Kali. Ki Jaga Kali ini tanggapannya gimana terkait perbedaan warna air kali di percabangan kali ini Ki? Ya kalau tanggapan saya marah, artinya kita kegelisahan yang berlangsung lama ini sejak puluhan tahun ya, dengan abainya para pengusaha, para pelaku usaha, pelaku industri yang ada di Kabupaten Bekasi. Ini bukti bahwa berbeda warna kali dari mulai kali Cilemabang dan kali Tobor ini berbeda. Nah, oleh karenanya saya berharap pemerintah daerah, baik itu Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terus juga Kementerian Lingkungan Hidup segeralah ambil langkah-langkah konkret agar ini jangan terus di Bekasi ini dijejelin dengan lingkungan yang buruk, dan pada akhirnya suka tidak suka kita menerima keadaan. Dan hari ini saya sering menyampaikan gitu. Bulan lalu juga saya sampaikan persoalan ini dan mereda. Hari ini kita kelihatan, hari ini bisa kita saksikan. Hari ini kelihatan begini. Jadi ini nggak ada berhentinya, paling ya berhenti sebentar. Nah, kita minta langkah-langkah konkret dari pemerintahan pusat, terutama Kementerian Lingkungan Hidup, untuk menyisir WTP yang dalam pengelolaan limbahnya tidak sesuai dengan ketentuan, terutama ketentuan Undang-Undang 32, ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005. Kalau untuk titik lokasi penyebab warna air ini menjadi hitam ya, yang diduga itu tercemar oleh limbah, apakah sudah diketahui titik lokasinya Ki? Ya sudah, aslinya semua ini bukan rahasia umum gitu ya. Terindikasi adalah kawasan dari Delta Silikon. Delta Silikon indikasi artinya patut diduga ya. Itu dari kawasan Delta Silikon, semua udah tahu lah, bukan rahasia umum. Karena ini aliran kalinya ke sana Ki. Ya ke sana, ini kan aliran kalinya ke sana, dan ke sana itu tidak ada sumber air ya, artinya tidak ada mata air. Di hulunya adalah hanya danau-danau, dulu danau besar, tapi sekarang sudah mengecil gitu. Hulunya di sana. Jadi
Kali Cilemabang ini hanya tampungan dari aktivitas masyarakat yang ada di hulu sana dan danau. Ini adalah, nah kalau ketahuan sekali kalau dari misalnya ada aktivitas industri yang memang melakukan kecurangan dengan tidak mengelola WTP-nya tidak sesuai dengan ketentuan, ya ketahuan gitu, mau ditutupin bagaimana juga. Tetapi kan kita hanya sebagai apa ya, sebagai aktivis, orangnya hanya bisa menyuarakan, nggak punya kewenangan. Anda saja, saya punya kewenangan, dikasih kewenangan dan ada payung hukumnya, udah saya tindak gitu. Bingung kita mau ngomong cerita apa gitu. Dan kami berharap bahwa harus ada langkah-langkah konkret dan real dari pemerintahan nih, terutama Kementerian Lingkungan Hidup. Kalau DLH Kabupaten Bekasi, saya anggap udah nggak mampu gitu. Coba daerah provinsi dengan kewenangan Pak Deddy Mulyadi hari ini sebagai gubernur nih, berharap seperti itu gitu. Nah, kalau enggak ya Kementerian Lingkungan Hidup, Pak Hanif kan biasa aksi tuh. Kemarin aja nutup PT Wan Bolung, terus nutup perusahaan-perusahaan besi yang memang tidak ada cerobong asapnya atau tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup gitu kan. Nah, ini juga sama, apa bedanya gitu kan. Bahkan ini lebih bahaya. Lebih bahaya karena ini bisa ketika air tercemar maka tanah tercemar, dan air ini sebagai sumber sarana pertanian yang ada di Bekasi Utara tentunya ya, sampai Muara Gembong ini. Nah, ketika kali ini tercemar maka saya pastikan juga laut akan tercemar, karena pada akhirnya kali ini akan bermuara di laut gitu, di Muara Gembong, akan di Muara Gembong dan Bebelan nih, perbatasan pantai antara pantai Muara Gembong dan Bebelan. Begitu. Dampaknya sangat luar biasa berarti Ki ya. Selain ekosistem akan mati ya, bisa juga membuat kesehatan menjadi menurun Ki ya, kesehatan masyarakat ya. Otomatis. Nah, dengan daya dukung lingkungan yang tidak mampu, lingkungan tercemar, maka otomatis kesehatan juga akan menurun gitu. Dengan menurunnya kesehatan, maka akan menurun juga kan pendapatan ekonomi di masyarakat kita dengan adanya sakit, warga sakit kayak gitu kan. Otomatis ini kan akumulasi gitu. Berarti harus ada ketegasan dari dinas terkait ya, terutama Kementerian Lingkungan Hidup. Harus, pokoknya instansi terkait atau institusi yang terkait, mulai dari DLH Kabupaten Bekasi, DLH Provinsi, sampai Kementerian Lingkungan Hidup, cobalah mengkaji, menganalisa persoalan ini gitu. Saya kira mereka sudah pada tahu, tinggal langkah realnya aja seperti apa gitu. Karena kita aja yang bodoh bisa tahu, bisa menganalisa gitu. Cuma kan kita lagi-lagi nggak punya kewenangan. Tidak punya kewenangan ini. Kesulitannya apa, rakyat nanti tunggu rakyat mati dulu gitu. Secara perlahan gitu. Nah, melalui kajian mati dulu dengan apa namanya, menurunnya kesehatan di masyarakat, mati. Nanti kalau masyarakat mati, melemah juga kan nggak bisa disalahin. Ada lagi ngelesnya. Ya udahlah. Kita nggak mau berdebat di tatanan teknis. Ya kalau udah tahu kayak begini silakan, dan ini bukan rahasia umum. Jadi jangankan kita gitu, masyarakat awam, petani pun tahu, Ki ini apa Ki? Misalnya Kong ini apa Kong? Ya itu air limbah, pasti begitu. Iya, karena dari warnanya aja sudah berbeda Ki ya. Warna dan baunya juga menyengat kan, ketahuan baunya juga menyengat. Ya oke, mudah-mudahan ini bisa dilihat oleh dinas terkait dan juga pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup ya. Ada tindakan konkret. Kita lanjut lagi memonitoring Kali Tobor dan juga tadi aliran dari Kali Cilemabang. Ini bersama aktivis lingkungan Kijaga Kali. Nah, kita lihat di sini guys ya, ini terdapat keberadaan sampah di pinggir Kali Tobor atau Gelonggong ini guys ya. Nah, sampah-sampah ini saat ini sedang dibakar ya oleh warga guys ya. Entah siapa yang membakarnya. Nah, ini termasuk salah satu pencemaran lingkungan ya, pencemaran udara, karena asap yang dihasilkan dari pembakaran ini yang membuat lapisan ozon itu bisa menipis guys ya. Bisa ya, makasih ya. Ya Pak, coba tolong ini dimatiin dulu nih, siapa ini? Ya, ambil airnya belah mana? Yang landai, Ya, dan tadi ada bangunan ini bang. Tadi ada bangunan banyak. Enggak sih. Nggak ada. Sampah doang sini mah ya. Sampah-sampah apa sih bang?
asal ngebuang jadi dibakar gitu. Jadi dirapihin. Karena yang dipendem tanahnya orang. Iya ya. Ya, cuma kalau dibakar jatuhnya pencemaran udara ya. Ini saat ini sedang disiram pembakarannya guys ya. Bapak emang. Dan kita lihat juga di tepi kalinya memang banyak sekali sampah ya. Ini sampah-sampah seperti alas sepatu, busa ya, banyak ya. Dibuang di pinggir kali Tobor ini guys. Nah, ini aliran kalinya cukup lebar ya. Sudah nimbun, jadi begitu disiram bagian bawahnya tetap kemakan api. Kita terus mengedukasi bagaimana masyarakat di sini, pemerintahan di sini. Ini asap-asap yang dihasilkan oleh pembakaran sampah ini guys ya. Ini bisa mencemari udara guys ya. Tidak heran kalau udara di Bekasi itu semakin hari semakin panas ya. Ya salah satunya ini banyak warga yang membakar sampah guys. Harusnya sampah itu diolah dengan baik ya. Harusnya itu sampah dibuang ke tempat pembuangan resmi ya, seperti kalau di Bekasi itu dibuang ke TPA. Nah kalau di kota Bekasi dibuang ke TPA Bantar Gebang. Nah di sana nanti diolah dengan baik sampahnya guys. Nah, sebagian juga bisa didaur ulang ya. Tobor. Longgong Tobor sama ini. Longgong Tobor. Nama kalinya. Sumber tadi sini yang masih cukup potensi pertanian ya. Nah, kita lagi jaga sekuat tenaga bagaimana masyarakat di sini aktivitas di sini tidak mencemari kali dan juga tidak mencemari udara dengan aktivitas yang ada. Ya untuk di daerah ini ya guys, sepanjang jalan ini memang tidak banyak bangunan-bangunan yang berdiri di tepi jalan guys ya. Nah, karena mayoritas area ini merupakan areal persawahan ya, persawahan warga di kanan dan kiri Kali Tobor ini guys. Kita lihat di sana juga ada aktivitas ya, sepertinya melakukan penimbangan barang bekas guys. Itu barang bekasnya berupa tali plastik. Ini kalau kehirup oleh hidung ya, kayak ini bisa nyesek ya. Plastik, karet, nah dilapisi bahan kimia ya. Ini lagi disiram ya, sumber api dan juga asap.
Kasihan Mamang Nononya. Tapi taruh aja ya, Mamang nggak Mamang, ntar saya minta titip. Jadi seperti ini guys ya kondisinya, di pinggir kalinya itu menjadi tempat sampah. Nah memang sampahnya tidak terlihat menumpuk karena sampahnya itu dibakar ya. Memang sepertinya jadi bersih sampahnya ya, tidak jatuh ke kali. Cuma ini jadi pencemaran itu pencemaran udara guys ya, karena sampah yang dihasilkan itu membuat udara jadi tercemar dan juga membuat lapisan ozonnya menjadi tipis ya. Jadi tambah panas udara di Bekasi ini guys. Kita akan lanjut lagi guys ya. Kita lanjut mengontrol kali guys ya. Mengontrol kali ini di Kali Lemah Abang, Cilemah Abang guys ya. Bersama Ki Jaga Kali guys. Anda mau pindah? Oh, iya, mau pindah. Kapan mau pindah? Ini mau pindah? Iya. Iya, alhamdulillah udah ada surat pemberitahuannya. Dari mana? Iya, dari pemerintah udah ada. Belum ada sih. Ya, kita kalau masih dikasih sampahnya, kalau dia nggak mau gitu, dan kalau nggak ya udah, Iya. nggak malah lagi. Iya. Iya, kalau dikasih lagi sama sampahnya gitu sama teman-teman. Itu di sono di tanah milik. Iya, mau pindah ke tanah milik ya? Iya, 2000. Ya syukurlah, jangan sampai Bang ya. Dan dari makan. Ya, kita mau minta. Kan saya emang nggak pernah galak sama Mamang ya. Ya, iya berapa kali ke sini ya nggak pernah lah. Kita yang penting sama-sama jaga lingkungan gitu. Nah, ini saudaraku. Ini tuh kondisinya ya. Nanti kalau bisa Mamang dikasih satu, Mang. Iya, ini mau dianuin dan mau dirapi-rapi, kan udah orang nurunin lagi udah. Ya, jangan nurunin lagi. Iya, iya, jangan. Jadi saudaraku ini nanti limbahnya nggak diturunin di sini lagi, mau di tempat tanah. Itu lain lagi lapaknya. Karena itu. Hah? Karena? Iya. Orangnya nggak ada. Itu ada bocahnya itu. Ada. Ya jadi seperti ini kondisinya ya. Ini ada lapak rongsokan nih guys ya, yang berada di pinggir kali ya. Sebagian sampahnya dibakar di sana ya guys ya. Cuma ini kebetulan mau pindah katanya. Mau pindah lapak di tanah hak milik ya. Jadi tidak di pinggir kali lagi ya. Ini berkat Ki Jaga Kali yang terus memonitoring ya, memonitoring bangunan-bangunan yang berada di pinggir kali yang diduga mencemari kali guys ya. Apa namanya yang waktu dia jual, yang kalau aku kayak begini nih, di Nah, ini mereka para pemilik bangunan atau pemilik barang bekas ini guys ya. Ini terdiri dari karung-karung ya. Menempatkan barangnya itu di tepi kali ya, walaupun di sana masih ada space ya. Tetapi sebagian sampahnya itu mereka bakar. Sebagian sampahnya mereka bakar, menjadi pencemaran udara. Jadi beginilah saudara-saudara semua ya. Dan sebagian sampahnya itu guys ya jatuh ke aliran kali ya, seperti di sana guys. Miris, prihatin, sedih ya, kondisinya itu seperti itu kondisinya. Ini kita mau matiin nih, nggak boleh nih. Kita udahlah, kita nekat aja udah, orang yang nggak ada juga. Nah. Ini kita siram guys ya, kita siram karena termasuk pencemaran udara ya kalau membakar sampah itu ya. Ke jalur Kali Cilemah Abang ini, lihat kondisinya. Kalinya udah dangkal ya, kalinya dangkal. Ya Allah, udah bisa ngomongnya. Kita matiin aja. Yang nggak laku dibuang, dibakar di pinggir kali, habis. Ya. Sampahnya ada yang jatuh ke kali ini guys. Waduh. Kalau inilah kondisinya yang kayak berpesan.
minta tolong banget. Sampahnya jatuh ke kali. Tolong banget kepada pemangku kebijakan ya, khususnya di kebijakan lingkungan hidup supaya menertibkan nih. Coba kita angkat. Saran kali. Ini kalau turun nggak takut kelelep guys ya, nggak bisa berenang kita guys. Kita coba manual ya. Yang ini di ruas Kali Cilemabang, lihat sisi kanannya udah prihatin saudaraku, kalinya udah nggak berbentuk kali. Udah jatuh ke aliran kali ini satu persatu, tambah banyak ini. Nanti bisa menyumbat jembatan, aliran kalinya jadi tidak lancar guys. Nanti kita bersihin lagi ya. Kita angkat lagi nanti sampahnya guys ya. Resikonya ini ke bawah air. Kita off dulu guys ya, kita mau bersihin sampahnya guys ya, supaya tidak jatuh ke aliran kali. Nah ini endorse, ini tuh dibakar. Ya kecilin dulu Kong. Aduh Kong. Asapnya mengepul tinggi ya sampai ke sana. Ini warnanya hitam pekat dan cukup menyengat ya baunya ya, sampai terhirup oleh hidung. Kan saya mau udah sering titip, jangan dibakar apa Kong gitu kan, sering titip saya. Hah? Iya dikit-dikit. Ya dikit-dikit kagak boleh dibakar mah. Kalau bisa mah yang kagak lakunya itu begini ya, dibawa ke TPA, suruh dinas lingkungan hidup begitu. Dibakar gitu kan, ya Allah, ini cemaran udara. Nggak boleh ya Kong ya. Kecil dulu tadi. Iya udah, ntar tunggu kecil dulu, dimatiin dah. Ini dari pabrik mana sih Kong? Iya, saya ngerti sambung butuh. Ada yang jual. Oh yang Kong nerima beli dari Iya, orang pada ngebuang limbah. orang pada buang limbah. Tahu Kong PT apa nggak tahu. Pokoknya kita isinya perit kadang-kadang Beli berapa duit Kong? paling murah. Iya, ada gope. Kong terus dapat apanya? Makanya tadi suci deh. Ya di surti lu dapat mana kayak begono? Duh, bodongan. Bodongan doang dapatnya. Nah, bisa ketimbang limbah-limbah sampah. Emang kalau yang nggak tahu apa dari PT di gudang nggak tahu. Pokoknya kita perit sekian gitu kan. Iya. Hah? Saya jaga lingkungan, aktivis, jaga kali. Mesti jaga kali. Udah kita nunggu di cicilan dulu ya. Iya, ayo saya tungguin dong. Saya mau santai, emang saya orang mana? Ya. Buat apa sih itu soang kan? Iya. Masukin. Tadi bisa 3 kali matiin api. No, di Blonggong, Togor. Ya, 3 kali udah. 3 kali saya matiin api. Lihatlah asapnya mengepul sampai hitam. Oh, no, kayak gano kan tetap iya. Ya susah dong ngomongnya gitu, Kong. Saya udah susah ngomongnya. Iya, kalau sampah mati saya demi aku. Sampah mati bagaimana? Saya sampai hidup berani. Maksudnya? Iya, belum bakar. Boleh bakar kan udah jadi arang. Saya jarang tadi, saya bukan nganggur sendiri ya. Sampai ujung itu aja udah hilang. Iya, itu jadi endapan, jadi arema. Cuma kalau dibakar Kong nih, kata orang pinter Kong ya, ini menjadi cemaran udara, diisep orang, tuh kata orang pinter tuh. Asap. Iya, asap, cemaran udara, dan nggak boleh juga. Nah, itu saya Pak sampaikan juga, saya informasiin. Nah, besok nih sudah ada perda soal persampahan, ngebakar begini kena pidana gitu. Jangan sampai ntar Kong kena nyari sepeser 2 peser ya, seperak 2 perak. Yang membutuh terus kena hukum, kan hukum mau begitu. Terus sepanjang kali ini udah berapa orang? Udah sering Pak, saya tadi edukasi begini ya. Iya. Semua sampai sono no. Sering. Sampai Ya dari mulai masih rame tuh yang tukang giling plastiknya sebelah sono PLN. Sama, saya tanya yakin.
Artinya di bantaran ini mah insya Allah lah saya kenal semua gitu. Dan saya mah ya asal jaga lingkungan lah, terserah lah. Ini bukan kewenangan saya. Atau saya ngambil apa namanya peran supaya yang jaga sama-sama. Kedua, jaga sama lingkungan. Ini masuk ke apa Pak? YouTube. Jadi kita lagi bagaimana mengupayakan supaya saya jaga keselamatan. Jadi kita udah protes terus bang. Makanya dulu di merah, kita protes terus. Ini sangat bau guys ya, baunya menyengat, menghirupnya aja nih langsung sesek guys, karena warna asapnya itu hitamnya pekat banget ya. Nah kita lihat di sana juga ada beberapa sampah ya yang nyaris menyentuh pinggir kali ya, pinggir kali, aliran kali. Ini beberapa sampah sepertinya sudah jatuh ke aliran kali ya. Nah di sana juga sudah ada yang jatuh sampahnya guys ya. Ini lagi disiram apinya sama si Engkong nih, pengelola sampah di sini guys ya. Calon itu ya. Coba ini kita lihat ada bekas pembakarannya enggak? Ada apa ini? Nah sebenarnya itu niat si Aki ya, mungkin ya, membakar sampah ini supaya sampah-sampah yang berada di sana itu tidak langsung dibuang ke kali ya, itu mungkin ya guys ya. Nah tetapi karena si Akinya ini membakar sampah ya, dengan si Aki ini membakar sampah-sampah ini terjadi pencemaran udara guys ya. Udaranya jadi tercemar, jadi berasap. Nah ini asapnya juga bercampur dengan bahan kimia dari plastik-plastik yang dibakar ini guys. Limbah B3 ya, itu bisa membuat kesehatan kita menurun guys. Oke kita lanjut lagi ya, tetap pantau terus di Inamoto ya. Jadi di sana aliran kalinya ya, mereka menempatkan barang-barang bekasnya ini guys ya, barang-barang seperti karung bekas tepat di tepi kali guys ya. Sewaktu-waktu bisa saja longsor barang-barangnya dan jatuh ke aliran kali. Nah itu bisa mencemari kalinya guys ya, kali Cilemah Abang. Kita lanjut lagi bersama Ki Jaga Kali memonitoring aliran kali Cilemah Abang di Kabupaten Bekasi. Ya, enggak Pak. Itu lu bakar itu bekasnya. Sini dah. No. Lu jangan dibakar begini. Iya. Besok jangan lu bakar. Iya. Gua bil titip, ini jangan sampai dibuang ke kali nih, biar ada batasnya. Iya. Kayak begini ya. Kaca apa semua jatuh tuh. Iya. Kayak begitu lu bakar jangan. Iya. Ya. Iya, iya. Ini lu yang ngelola sendiri apa ada bosnya? Saya di sini, Pak. Di mana? Di Karena? Iya, sono. Saya mah ini doang, udah plastik. Iya, pokoknya lu kayak gini ya. Oh, no. Gua udah matiin no. Iya, iya. Kan punya lo? Enggak, itu mah bukan saya. Saya baru pulang habis ngirim tuh, kirim bodongan. Iya. Jangan lu bakar gitu ya, nih. Iya, iya, Pak. Iya. Udah biar tertinggal lo pada. Iya. Ya. Iya. Terima kasih dah. Iya. Nih jangan sampai itu kalau kebuang air apa buang itu. Iya, iya, Pak. Ya. Iya, iya. Jadi sepanjang jalur ini guys ya, tepat di tepi kalinya memang banyak usaha-usaha seperti ini guys, yang menempatkan barangnya itu di pinggir kali ya. Ya memang mereka berdirinya itu secara ilegal karena di tanah pengairan guys ya.
Oke, nanti kita akan lanjut lagi guys ya bersama Ki Jaga Kali memonitoring aliran kali Cilemah Abang ini dan juga tadi Kali Tobor ya.